在你名山谷中，你领我走出来，我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱刚强了我的心，星星的翅膀再飞起来，飞越每一个高山和低谷，感谢耶稣医治的爱。在你的山谷中，你领我走出来，我跌跌又撞撞，是你扶我站起来。我满身是伤痕，你将我抱起来，我在你的怀中苏醒过来。耶稣的爱医治了我的心，破碎的生命完整起来，心中有燃起光明的期待，再一次勇敢将自己敞开。耶稣的爱刚强了我的心，星星的翅膀再飞起来，飞越每一个高山和低谷，感谢耶稣医治的爱。
着我跨入未知，生怕失落。在奥秘中，当我寻见你，在深海里，我仍站立。我全心呼求你生命，我的眼单单仰望你。大海翻腾，我却安息在你怀里，因你属我，而我属你。水深之处，你恩典永留，你手掌权牵引着我，就在我深陷恐惧软弱，你永不失手扶持着我。我全心呼求你生命，我的眼单单仰望你。大海翻腾，我却安息在你怀
Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang di Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih selalu dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Mari bersama kita terus mengikuti anjuran pemerintah untuk terus tetap berada di rumah dengan jaga kebersihan dan jaga juga kesehatan. Selalu cuci tangan, dan apabila kita harus bepergian, tetap selalu gunakan masker dan jaga jarak. Kami juga mengingatkan jemaat untuk terus mengikuti ibadah online kita melalui YouTube GMI Bethlehem. Di hari Minggu, pukul 8.30, kita mempunyai Bethlehem Sunday School dan juga Bethlehem Teenager. Di pukul 9.30, kita ada ibadah umum. Di hari Kamis, kita mempunyai malam puji dan doa yang biasanya kita sebut dengan doa malam. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita bersama-sama terus berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus di saat-saat yang seperti ini. Dan bagi teman-teman kaum muda, mari bergabung bersama Bethlehem Youth Fellowship di hari Sabtu pukul 18.30 melalui aplikasi Zoom. Mari kita terus mencari wajah Tuhan kita, karena kita tahu Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita siapkan hati kita. Saat ini kita akan bersama-sama menyembah Dia. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, welcome to Bethlehem at Home. Kita sama-sama akan beribadah pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua, kita boleh persiapkan hati, persiapkan pikiran kita, karena sama-sama kita akan berdoa melalui pujian kita. Kita mau meminta kepada Bapa kita untuk terus boleh memberkati negara kita, melindungi negara kita, memberkati seluruh dunia, dan memimpin kita sebagai anak-anak Tuhan terus berdoa, terus menjadi berkat. Thank you Lord. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Pancarkan kerang kemuliaan-Mu. Mari kita ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Saat ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami percaya Tuhan, kami tahu hati-Mu ada di bangsa Indonesia Bapa, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi, hanya nama Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggi. Dengan hati katakan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Seperti pujian yang kami naikkan ini Tuhan, hanya nama-Mu Bapa yang ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan yang dimuliakan. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mengakui atas kesalahan-kesalahan yang kami perbuat, dosa-dosa yang masih kami lakukan, hal-hal yang tidak bisa kami tinggalkan sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan, mohon ampuni kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Agar kami terus boleh menjadi berkat Tuhan, maka perbaharui kami Bapa. Kami mengakui kesalahan kami. Kami mengakui keterbatasan kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengetahui kondisi Indonesia, kondisi dunia yang sedang tidak menentu. Maka tolong anak-anak-Mu Tuhan dimanapun berada, agar kami boleh menjaga perilaku kata-kata kami. Terus kami boleh menguatkan, memotivasi, memberikan hal-hal yang positif bagi dunia, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau mengizinkan hal ini terjadi, karena Engkau ingin menyatakan kemuliaan-Mu Bapa. Tuhan, ampuni kami Bapa. Ajarkan kami terus boleh menjadi berkat. Pagi hari ini kami pun datang kepadamu Tuhan, memohon berkat Tuhan, memohon curahan berkat Tuhan melalui ibadah kami, agar kami siap memuji-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan boleh kami pulang. Kami boleh melakukan sesuatu melalui firman yang telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti online service pagi hari ini. Juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar boleh menjadi berkat melalui firman yang ditaburkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, kita akan sama-sama menyatukan hati kita, bersuka cita. Sama-sama kita katakan, kita keluarga Tuhan, kita satukan hati kita. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Raja. Bergandengan tangan dalam hati kita, bergandengan tangan dalam satu hati. Yes, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita katakan pujian ini. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Lebih semangat lagi semuanya. Eratkanlah tali kasih di antara
kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Dalam hati kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman. Saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan. Sekali lagi bergandengan tangan, come on. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Thank you Lord. Bergandengan tangan. Terima kasih Tuhan. Yes. Saling mengasihi di antara kami, kerajaan. Ku cinta keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. I love you all. Terjalin mesra sekali, saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya. Sama-sama satu kali lagi, kita satu keluarga. Ku cinta keluarga. I love you all. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama akan mengangkat pengakuan iman rasuli, menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga keluar dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Sama-sama kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Biarlah kita belajar untuk mengerti waktu Tuhan. Kita belajar untuk mengerti kapan saatnya Tuhan akan berbicara. Dan mari kita belajar untuk taat mendengarkan suara-Nya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Thank you Jesus. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati coba, kami tetap percaya Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikan.
lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami percaya dan kami yakin bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terkadang kami tidak mengerti rencana Tuhan, tapi kami percaya dan yakin bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami dapat datang beribadah di tempat-Mu yang kudus. Walaupun kami beribadah di rumah, kami percaya dan yakin bahwa kuasa Tuhan sama di dalam kehidupan kami. Kami tiba saatnya akan mendengarkan, membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk kami juga dapat mengerti, memahami, dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau berkati hamba yang akan menyampaikan, Kau juga berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya rindu sebagai rasa ucapan syukur, coba kita kasih senyum dengan sahabat kita, orang tua kita, teman-teman kita yang ada di kiri dan kanan kita. Kita kasih senyum terbaik gitu ya. Kalau sendiri, ya senyum sendiri saja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita sama-sama bersyukur, sama-sama beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, ketaatan di tengah kesulitan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan saya yakin hari-hari ini kita sama-sama sedang mengalami yang namanya kesulitan. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi dapat kita perhatikan bagaimana seluruh dunia sedang mengalami yang namanya kesulitan. Tetapi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam situasi dan kondisi sulit saat ini, apakah kita masih dapat tetap taat? Bapak Ibu, biasanya kita ibadah di gereja, tetapi hari ini kita ibadah di rumah. Biasanya yang suka-suka jalan malam minggu, nonton di bioskop, nggak bisa lagi. Kita di rumah saja. Yang biasa bekerja di kantor, kita bekerjanya dari rumah. Yang biasa belajar di sekolah, sekarang juga nggak bisa. Belajarnya di rumah. Nah, masalahnya yang sudah biasa di rumah gitu ya, bingung mau ngapain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seperti tadi saya katakan dan saya ucapkan, sekarang seluruh dunia sedang mengalami yang namanya kesulitan. Seluruh dunia sedang mengalami namanya pergumulan. Pertanyaannya, apakah di tengah kesulitan saat ini, di tengah kondisi situasi yang kita hadapi sekarang, kita masih dapat tetap taat, baik kepada Tuhan maupun kepada pemimpin kita, baik pemimpin bangsa ini dan sebagainya. Bapak Ibu, memang di dalam situasi dan kondisi yang sulit, kita itu sulit untuk taat. Ya, disuruh di rumah aja, kita kadang masih keluyuran. Disuruh jangan kemana-mana, kita masih pergi. Apalagi orang-orang yang baru pacaran, orang yang baru kasmaran gitu ya. Menurut saya himbauan social distancing di rumah aja itu tuh malah petaka bagi yang baru punya pacar. Tetapi bagi para jomblo itu sebuah penghiburan. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang dapat menghalangi ketaatan kita di tengah situasi dan kondisi sulit saat ini. Pertama Bapak Ibu, ketika kita mengalami kesulitan, kesulitan itu akan semakin terasa sulit ketika ketakutan menghantui kehidupan kita. Pastinya Bapak Ibu, situasi sulit akan semakin sulit ketika ketakutan
menghampiri kita, menghantui kita, mempengaruhi kita, bahkan memprovokasi kita. Ketika ketakutan memprovokasi kita di keadaan sulit, itu yang semakin membuat kita sulit untuk taat. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua penghalang kita untuk kita dapat taat di tengah kesulitan yaitu kabar hoax, kabar bohong, kabar yang kita tidak tahu kebenarannya. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan hari-hari ini kita buka Facebook, isinya corona. Buka Instagram, isinya corona. Buka apa lagi? Baca koran, isinya corona. Buka TV, isinya corona dan sebagainya. Semuanya berhubungan dengan corona. Maka daripada itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita buka Alkitab. Isinya janji Tuhan yang begitu luar biasa. Amin Bapak Ibu terkasih. Selanjutnya Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ketiga, penghalang ketaatan kita di tengah kesulitan adalah pengaruh orang lain di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, banyak sekali di tengah situasi dan kondisi saat ini, ketika kita sedang mengalami kesulitan, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kekhawatiran, orang lain malah mempengaruhi kita dengan hal-hal yang menurut saya tidak membangun. Ya, men-sharingkan sesuatu yang membuat kita malah semakin khawatir. Nah, jadi Bapak Ibu, ketiga hal inilah yang sering sekali menghalangi kita untuk kita dapat taat di tengah situasi dan kondisi sulit saat ini. Maka daripada itu saya mengajak Bapak Ibu terkasih untuk buka Alkitab di dalam Keluaran pasal yang ke-17, ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di rumah. Yang ada Alkitabnya bisa dibuka Alkitabnya. Yang ada handphonenya bisa dibuka handphonenya. Yang nggak ada apa-apa, dengarkan saja gitu ya. Bapak Ibu terkasih, Keluaran 17 ayat pertama sampai ke-7 berbunyi, kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemalah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu, jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ayat yang kita baca pastinya kita sudah tahu bagaimana ini sepenggal perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir dan sampai di suatu tempat bernama Padang Gurun Sin. Bapak Ibu, di sini menariknya diceritakan bangsa Israel sedang mengalami kesulitan. Bangsa Israel sedang mengalami yang namanya pergumulan. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin beritahukan, ketaatan di tengah kesulitan yang harus kita ketahui pertama adalah bagaimana di dalam kehidupan ini terkadang kesulitan dipakai Tuhan untuk mengetahui ketaatan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan kita, kesulitan dipakai Tuhan untuk mengetahui ketaatan kita. Ketaatan Bapak Ibu, saudara-saudari dan begitu juga saya. Dan juga begitu sebaliknya Bapak Ibu, kesulitan juga dipakai hantu untuk menghancurkan ketaatan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini menurut saya kita semua sedang diajar untuk sama-sama dapat taat.
baik taat kepada Tuhan maupun kita juga taat kepada pemimpin bangsa kita. Beberapa minggu yang lalu Presiden kita memberi himbauan untuk kita melakukan social distancing, physical distancing, di rumah aja dan sebagainya. Apakah kita taat? Atau kita sering melanggar, bahkan tidak melakukannya? Bapak Ibu, di tengah kesulitan, memang terkadang respon kita itu kita takut, ya. Di tengah kesulitan, kita nih kadang bingung, kita mau taat atau kita nggak taat. Kalau taat, saya kerja gimana? Kalau saya nggak taat, nanti saya dia ngomongin orang, kita nggak taat. Bapak Ibu, di tengah situasi sekarang ini, secara khusus ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita tetap taat pada Tuhan atau kita tidak taat. Kita tetap beriman atau kita tidak beriman kepada Tuhan dan sebagainya. Bapak Ibu, sama halnya juga dengan kisah yang kita baca di dalam Keluaran 17 ayat pertama sampai 7. Di situ diceritakan bagaimana perjalanan bangsa Israel. Ketika sedang berjalan, mereka sampai di suatu padang gurun Sin namanya. Pastinya di sebuah padang gurun itu akan cuacanya itu lebih panas daripada di tempat kita, secara khusus contohnya seperti Palembang. Dari kota Palembang dibandingkan dengan padang gurun pastinya lebih panas ketika ada di padang gurun. Diceritakan di sana bangsa Israel ketika sedang berjalan di padang gurun, mereka itu kehabisan air dan bisa dikata tidak memiliki air. Sehingga ketika mereka kehabisan air, tidak memiliki air, mereka kehausan, mereka kepanasan, ya. Di situ dikatakan mereka mengalami kesulitan yang begitu luar biasa. Mereka mengeluh, bersungut-sungut, protes, bertengkar, bahkan marah kepada Tuhan dan juga marah kepada Musa. Bapak Ibu, inilah kesulitan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Begitu halnya juga dengan kita. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita sedang mengalami kesulitan, ya. Kita mau keluar rumah, kita sulit. Bapak Ibu, saya ingat beberapa hari lalu saya ke JM, waktu saya lagi ngantri mau bayar, waktu itu saya mau bersin, gitu ya. Saya mau bersin aja waktu itu saya sulit, Bapak Ibu, ya. Terpaksalah bersin itu saya tahan sampai saya pulang. Selesai itu bersin, paru-paru saya rasanya kayak seperti apa, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita mau bersin aja sekarang sulit, gitu ya. Salah bersin, kita bisa dikarantina 14 hari. Orang yang kena bersin kita bisa pula dikarantina 14 hari. Nah, jadi Bapak Ibu, sama halnya bangsa Israel dengan kita sekarang, kita sedang mengalami yang namanya kesulitan. Kondisi sekarang itu membuat kita jadi serba sulit, membuat kita menjadi serba salah. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kesulitan yang kita hadapi sekarang, kita taat nggak sama Tuhan? Kita masih taat nggak dengan apa yang Tuhan sampaikan? Kita masih taat nggak dengan apa yang Tuhan firmankan? Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, ya, di tengah kesulitan yang ada saat ini, sangat baik untuk kita tetap taat kepada Tuhan. Orang yang taat adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan pastinya taat dengan cara beriman, ya. Beriman itu ya dengan taat, bukan dengan tekad. Menurut saya bukan dengan nekat maksudnya Bapak Ibu. Menurut saya Bapak Ibu terkasih, di tengah kesulitan ini adalah cara terbaik kita. Ada sebuah buku yang pernah saya baca mengatakan seperti ini. Kesulitan adalah media terbaik untuk mengukur seberapa beriman kita kepada Tuhan. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Buku itu menyebutkan bagaimana tanpa kesulitan kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara kita untuk beriman. Bapak Ibu, saya punya sebuah apel di sini ya. Bapak Ibu, saya punya apel. Kalau kita lihat apel ini warnanya merah. Sudah mateng. Tapi kalau kita lihat dan kita pikir, pasti kita bisa memberi asumsi bahwa apel ini manis. Tapi Bapak Ibu, kita tidak akan pernah bisa berkata dengan yakin apel ini manis tanpa kita pernah merasakan dan mengalami rasa apel tersebut, ya kan? Tiba-tiba kita punya asumsi apel ini manis, tetapi setelah kita gigit apelnya asam.
tidak sesuai. Nah, Bapak Ibu, sama halnya juga dengan beriman. Kita tidak bisa berkata beriman itu begini, beriman itu gini, beriman itu begini, tapi kita tidak pernah merasakannya, tapi kita tidak melakukannya di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu, penting sekali kita taat. Dengan taat, inilah saatnya bagaimana kita dapat mengaplikasikan iman di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu, saya secara khusus melihat bagaimana situasi dan kondisi saat ini, sebenarnya dari hal inilah kita dapat semakin belajar bagaimana kita dapat mengaplikasikan iman kita itu dengan taat, bukan dengan nekat. Bapak Ibu, saya ingat beberapa minggu yang lalu ketika gereja kita memutuskan untuk jangan bersalaman, jangan berpelukan, ibadah di rumah saja. Ada beberapa jemaat yang ngomong gitu ya, kok orang Kristen nggak beriman? Kok orang Kristen takut? Kita harus yakin dong dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut saya orang Kristen yang beriman ya itu rasionya pasti positif. Dan ketika rasionya positif, outputnya tuh bijaksana. Ya, orang beriman pasti pemikirannya tuh positif. Jadi dia tahu. Ketika saya melakukan ini dampaknya apa? Ketika saya melakukan ini apa yang akan terjadi? Dan outputnya akan menjadi bijaksana. Tetapi ketika kita menjadi orang yang sok beriman, itu malah rasionya menjadi negatif. Dan outputnya menjadi munafik. Kelihatan malah kayak sok jagoan, nantangin gitu ya, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kesulitan yang terjadi saat ini, kesulitan yang terjadi belakangan ini membawa kita semakin taat kepada Tuhan. Kita harus semakin terus bergantung kepada Tuhan. Biarkan ketaatan ini menguasai kehidupan kita sehingga iman kita tidak goyah. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus kalahkan kesulitan dan ketakutan yang sedang terjadi saat ini dengan tetap beriman kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-8 berbunyi, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Ibu, ayat ini sepenggal mengisahkan tentang ketaatan hidup dari seorang tokoh bernama Abraham. Karena iman, Abraham taat. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang diperintahkan Tuhan, apapun yang disuruh Tuhan, dilakukan oleh Abraham. Jadi Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, kalau kita hari ini, situasi kondisi sekarang, mari kita sama-sama beriman. Kita beriman dengan kita taat kepada Tuhan. Apa yang terjadi hari ini, kita yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang dapat kita lihat dan pahami adalah bagaimana kesulitan membuat kita tahu. Ya, bagaimana kita bergantung pada siapa? Kita bergantung sama Tuhan atau kita bergantung sama hantu? Masihkah kita taat dengan bergantung pada Tuhan? Atau kita mulai meragukan Tuhan? Bapak Ibu sama halnya dengan bangsa Israel di dalam ayat yang kita baca. Dikatakan ketika bangsa Israel dalam keadaan sulit, mereka mengeluh, mereka marah, mereka meragukan Tuhan. Kalau kita dapat baca di ayat yang ke-7 di situ dikatakan dengan jelas bagaimana bangsa Israel meragukan apakah Tuhan ada di tengah-tengah mereka atau tidak. Nah, Bapak Ibu, kesulitan memang terkadang membuat kita meragukan, ya, meragukan kuasa Tuhan. Bangsa Israel lah contohnya. Padahal Bapak Ibu kalau kita baca di ayat-ayat dan pasal-pasal sebelumnya, sebelum mereka mengalami kesulitan, mereka itu ditawan di Mesir, ya. Bapak Ibu kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, kita dapat lihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, sehingga membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya. Laut, danau yang besar aja dipukul bisa terbelah.
Masa kita sudah melihat atau bangsa Israel sudah melihat hal seperti itu, dia masih tidak percaya, dia masih meragukan Tuhan. Nah jadi Bapak Ibu, di dalam kehidupan ini memang terkadang kesulitanlah yang membuat kita itu ragu kepada Tuhan. Sehingga dampaknya kita tidak taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama Bapak Ibu kita wujudkan ya ketaatan kita dengan kita bergantung kepada Tuhan. Masihkah kita berdoa di rumah? Masihkah pagi-pagi kita baca firman Tuhan? Masihkah kita merenungkan firman Tuhan? Masihkah hari Minggu kita beribadah dengan setia? Masihkah kita beribadah dengan setia di gereja kita dan sebagainya? Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya yang harus terjadi adalah bagaimana ketika keadaan sulit inilah yang mendorong kita untuk semakin kita bergantung pada Tuhan. Untuk mendorong kita semakin kita mengandalkan Tuhan. Bukan malah di tengah situasi dan kondisi saat ini kita ragu dengan Tuhan. Benar nggak sih Tuhan ada? Benar nggak sih kuasa Tuhan besar? Benar nggak sih Tuhan dapat menolong kehidupan kita dan sebagainya? Bapak Ibu yakin dan percaya, jangan biarkan situasi saat ini mengikat keadaan kita sehingga membuat kita tidak taat. Tetapi biarkan hati kita itu tetap terikat pada Tuhan sehingga kita dapat tetap bergantung pada Tuhan di tengah situasi dan kondisi sulit saat ini. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama ayat ini. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 berbunyi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas berbunyi bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, yang dapat kita sama-sama pelajari dari Keluaran 17 ayat pertama sampai ke-7, di sini dapat kita perhatikan bagaimana ternyata ketaatan di tengah kesulitan akan berbuah sukacita. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya situasi sekarang Tuhan akan menolong kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Sama halnya juga dengan bangsa Israel. Kita lihat ketika mereka sedang kehausan, kembali saya ingatkan, mereka sedang mengalami kesulitan bahkan kepanasan, mereka protes kepada Tuhan, tapi kita dapat perhatikan bagaimana pertolongan Tuhan tidak terlambat. Pertolongan Tuhan tepat waktu. Walaupun kalau kita baca dan perhatikan, pertolongan Tuhan tepat waktu di batas akhir. Ya, kita lihat akhirnya Tuhan menolong bangsa Israel dengan cara Tuhan sendiri. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah situasi dan kondisi saat ini, Tuhan akan menolong setiap kita. Bahkan akan menolong dunia ini dengan cara Tuhan sendiri. Seperti pelangi akan muncul sehabis hujan. Ya. Jadi Bapak Ibu, tanpa ada hujan, tidak akan muncul namanya pelangi. Begitu halnya juga yang terjadi saat ini. Kesulitan, pergumulan, ketakutan yang kita alami saat ini, nanti akan kita rasakan sukacita daripada Tuhan. Ketika Tuhan menolong kita, Tuhan memulihkan keadaan kita. Ada waktu Tuhan bekerja, ada waktu Tuhan mengganti kesedihan dengan sukacita. Di dalam Alkitab kalau Bapak Ibu perhatikan dan kita sama-sama baca, setiap tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab, ketika mereka mengandalkan Tuhan, semuanya ditolong Tuhan. Abraham, Daud, Daniel, Paulus dan sebagainya. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan menolong. Tapi kita lihat Bapak Ibu bagaimana salah satu tokoh di dalam Alkitab bernama Saul, ketika dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, Tuhan juga lari dari kehidupannya. Mari Bapak Ibu terkasih, sama-sama kita baca firman Tuhan yang terakhir di dalam Mazmur 145 ayat yang ke-18 dalam hitungan ketiga 1, 2, 3. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya,
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bapak Ibu, mari kita hari ini tetap sama-sama taat di dalam Tuhan. Kita lakukan ketaatan ini dengan penuh kesetiaan. Tetap kita berharap penuh kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita jangan tinggalkan waktu-waktu untuk kita sama-sama berdoa. Kita jangan tinggalkan waktu-waktu untuk kita dapat sama-sama bisa beribadah. Kita juga jangan tinggalkan untuk kita dapat memiliki waktu bersama-sama bersekutu. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama responi firman Tuhan di pagi hari ini yang kita dengarkan dengan satu lagu, Waktu Tuhan. Mari kita katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali katakan, waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi kita katakan, waktu Tuhan pasti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali katakan, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa di sorga, kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan merendahkan hati dan merendahkan diri kami Tuhan. Kami menyadari bahwa sebagai manusia, kami adalah manusia yang terbatas. Hari-hari ini kami bahkan dunia ini sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami pergumulan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami melewati setiap pencobaan, melewati setiap kesulitan, melewati setiap pergumulan, ada rencana Tuhan yang indah yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, ajarilah kami untuk kami juga dapat tetap taat di tengah kesulitan yang terjadi, untuk kami juga dapat tetap setia di tengah keadaan saat ini. Mampukan kami Tuhan, walaupun memang sulit. Tolong kami Tuhan, walaupun memang berat, tapi kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk menolong setiap kami. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini sama-sama beribadah di rumah. Kami rindu Tuhan, setiap jemaat Tuhan ada dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Setiap jemaat ada di dalam perlindungan, ada di dalam pertolongan Tuhan. Untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Engkau Allah menolong mereka, Engkau Allah melindungi mereka, menjagai mereka. Untuk orang tua kami, baik opa, oma kami juga tetap ada dalam keadaan sehat. Kau lindungi dan jagai setiap mereka. Kau juga berkati
Untuk setiap papa mama kami yang masih bekerja juga Engkau jagai dan lindungi. Untuk mereka yang masih membuka usaha juga Tuhan tolong, Tuhan juga sertai. Untuk setiap kami, baik pemuda, remaja, dan adik-adik sekolah minggu yang belajar di rumah, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu, kami juga dapat tetap memacu diri kami dengan belajar dengan baik. Untuk kami juga dapat belajar dengan efektif walaupun di rumah. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang beberapa hari ini sedang disibukkan dengan mengatasi persoalan mencegah penyebaran virus COVID-19. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan jajarannya yang ada, untuk mereka juga dapat terus mengambil tindakan yang baik dan tepat untuk dapat mencegah penyebaran virus COVID-19 meluas. Kami berdoa, kami rindu kuasa Tuhan juga menolong, kuasa Tuhan juga bekerja bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan ke dalam tangan Tuhan Yesus secara khusus untuk setiap tim dokter dan tim para medis, bagaimana mereka bekerja pagi, siang, malam, bahkan sampai pagi lagi. Mereka yang berjuang di garis depan untuk mengatasi virus ini, kami juga rindu Tuhan. Tuhan Allah menolong mereka, Tuhan juga melindungi mereka, untuk mereka juga tidak tertular dengan virus ini, sehingga mereka juga dapat bekerja dan melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami dengarkan tidak lewat begitu saja, tetapi dapat kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Evangelis David. Kiranya boleh menguatkan kita, dan terus kita boleh sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap positif Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di rumah. Untuk Bapak Ibu, kita juga tetap akan memberikan persembahan. Persembahan yang kita bisa berikan melalui dua cara. Pertama, Bapak Ibu bisa scan barcode QRIS yang tersedia di beberapa aplikasi, atau Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan melalui transfer bank. Informasinya tertera. Bapak Ibu juga bisa mengikuti media sosial gereja untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan gereja. Dan kita juga tetap mengadakan persekutuan doa secara online dan beberapa kegiatan gereja yang lainnya. Bapak Ibu kiranya tetap bisa mengikuti ibadah-ibadah yang kita siapkan melalui online ini. Dan sama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, kita sama-sama dalam keadaan siap berdiri. Kita akan naikkan doa Bapa kami, doa berkat dan penutup oleh Musa Sadikin. Mari kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan satu keyakinan. Ketika kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, Tuhan akan memelihara kita. Arahkan hatimu kepadanya, dan dengan iman terimalah berkat Tuhan. Yen Chủ Giêsu Kitô的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu. Di tengah-tengah situasi saat ini, tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan
ya Tuhan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Thank you Jesus Lord. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh, amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti online service hari ini. Always stay at home, stay with Jesus. Kita boleh saat teduh, ibadah selesai.